Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang aqsamul mad, tentang macam-macam mad. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tirukan saya nggih Bapak Ibu sekalian. Aqsamul maddi. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wasammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjalah hurufuhu thalathatun fa'iha fi lafzi wayin wahya fi nuhiha wahya ya, ini untuk lebih mudah wahya bukan wahya. Fi lafzi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minha al ya wa wawun sukkinah inin fitahun qabla kullin u'lina. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian mad ya. Baik. Sekarang apa pengertian dari mad secara bahasa? Mad artinya apa? Panjang, betul. Madda yamudu maddan artinya panjang ya. Nah, dalam tajwid itu ada yang namanya mad. Mad artinya bacaan yang panjang. Lawan katanya qasr, itu artinya bacaan pendek, satu harokat ya. Kalau kita nyebutnya harokat, mad itu paling minimal dua harokat paling minimal. Nah, kemudian
pembagian mad. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Dan mad itu ada yang asli, ada yang far'i, cabang. Ada yang asli, ada yang far'i atau cabang. Nanti kita akan jabarkan. Nah, yang asli wasammi awwalan tabi'iyan wa hu. Dan namakanlah yang awal ini, yang asli ini dengan nama apa? Tabi'i, atau yang sering disebut dengan mad tabi'i. Pengertian dari mad tabi'i itu apa? Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu yang tidak tergantung kepada suatu sebab, ya. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan tanpa dari huruf-huruf itu tujtalab digunakan. Nanti kita akan jelaskan saja supaya tidak agak tidak membingungkan. Kita langsung ke contohnya saja. Pembagian mad, ya. Sudah nggih? Sudah? Sudah? Oh, ya. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang mad asli atau mad tabi'i dengan mad far'i, ya. Namun nanti kita lebih spesifik ke mad tabi'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin mad itu kita sudah sering dengar gitu. Ya, dan kita pasti sudah tahu mad. Tapi kita tetap harus murojaah, mereview kembali, mengulang kembali supaya pengetahuan kita itu tetap fresh, ya. Jangan sampai hilang ditelan zaman, ya.
Terkadang ada orang dulu pernah belajar ilmu tajwid, ya, tapi karena sudah bertahun-tahun tidak di murojaah akhirnya udah lupa. Cara bacanya tahu, tapi kalau ditanya semisal ini hukum bacaan apa, ya, mungkin lupa. Ya, maka kita harus tetap belajar ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya, ini sudah kita ringkas seringkas-ringkasnya dan insya Allah cukup ya. Bahwasanya dalam ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran ada namanya mad. Tadi kita sebutkan mad artinya adalah bacaan yang panjang. Dari kata madda yamuddu maddan ya. Artinya bisa memanjangkan, menjulurkan ya, atau menghamparkan juga bisa. Nah, mad ini itu mufrad ya, jamaknya mudud ya. Nah, kalau dalam Jawa mudud. Mad itu mufrad artinya kata tunggal, jamaknya apa? Mudud. Nah, mungkin orang Jawa ngambil kata panjang itu dari bahasa Arab itu mudud ya. Nah, mad nanti terbagi menjadi dua secara umum ya. Klasifikasi besarnya terbagi menjadi dua, yaitu mad asli ya, asli artinya asli. Nah, ini pun diambil sama orang Indonesia, asli. Asli artinya apa, Bu? Asli artinya bukan palsu. Ya kan? Ya benar kan? Asli itu berarti bukan palsu. Nah, atau yang biasa kita sebut juga dengan mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Tabi'i itu artinya fitrah. Apa fitrah itu? Sesuatu yang sudah melekat ya, dalam manusia. Tabiat. Nah, tabiat dari sini, tabi'ah. Ini diambil semua oleh bahasa kita. Asli diambil, tabi'i ya, dari kata tabi'ah, tabiat ya. Nah, kenapa disebut dengan mad tabi'i? Karena orang Arab ketika bertemu dengan mad ini, dia membaca secara fitrah ya, dipanjangkan 2 harokat atau 2 alif ya. Maka disebut dengan mad tabi'i ya. Itu yang asli ya. Kemudian nanti ada mad far'i. Far'i itu artinya apa tadi kita sebut? Cabang ya. Jadi kalau ini aslinya, nah ini ada cabangnya. Baik. Ya, jadi kita sudah tahu nih, mad ada 2, mad asli dan mad far'i atau mad tabi'i saja ya. Mad tabi'i dan mad far'i. Nah, apa sih sebetulnya pengertian dari mad tabi'i dan mad far'i? Mad tabi'i itu adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab ya, katanya tadi di matan. Yaitu suatu mad yang tidak tergantung pada suatu sebab. Ya, mad tabi'i itu adalah mad yang tidak tergantung pada suatu sebab. Yang dimaksud sebab itu apa? Nah, sebab itu adalah hamzah atau sukun. Ya. Jadi maksud sebab itu adalah hamzah atau sukun. Nah, sedangkan mad far'i itu tergantung pada suatu sebab. Ya, sebab apa? Yang dimaksud sebab itu apa? Hamzah dan sukun. Ya. Nah, baik. Jadi kalau namanya asli tabi'i ya sudah dari sananya itu sudah panjang. Ya, panjangnya 2 harokat. Dan ini nanti kita lihat. Nah, sekarang tadi kita membahas tentang mad. Nah, mad ini memiliki huruf-hurufnya. Huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada ya, dan ada waw. Okay?
Ada berapa huruf mat, Bu? Apa saja? Tapi ada syaratnya ketika dalam mat itu. Bukan sembarang alif, tapi alif sebelumnya harus berharokat fathah. Ya. Alifnya sebelumnya harus berharokat fathah. Ada huruf sebelumnya dia harokatnya fathah, setelah itu datang alif, maka nanti masuk ke dalam huruf mat. Ya-nya, ini alifnya alif. Ini semuanya sukun ya. Ya, semuanya ini sukun seperti ini. Nah. Ya harus datang sebelumnya harokat kasroh. Kalau kita baca, coba kita baca bersama-sama. A, I. Nah, sekarang waw sukun, sebelumnya datang dhamma. U. Nah, nanti kita sebutkan contoh paling mudah. Kita tulis di sini. Ada salah satu contoh yang sudah mencakup semuanya. Nuhiha. Coba kita baca bersama-sama. Nuhiha. Ulangi lagi. Nuhiha. Baik. Sudah hafal nggih contohnya nggih? Baik. Sekarang kita lanjut. Jadi huruf mat ada berapa Bapak Ibu sekalian? Apa saja? Nah, kalau alifnya dhamma, huruf mat atau bukan? Bukan. Harus sukun ya. Ini semuanya sukun ya. Sukun datang sebelumnya. Kalau alif fathah. Kalau ya datang sebelumnya kalau waw datang sebelumnya dhamma. Coba kita perhatikan, cek dulu. Yang pertama ini yang dhamma. Nah, coba lihat waw, huruf sebelumnya berharokat dhamma. Ya, ini ya. Sebelumnya berharokat. Alif sebelumnya berharokat. Seperti itu ya. Maka contoh paling mudah untuk mengikat ini semua huruf-huruf mat ada dalam satu kata dalam Al-Quran, yaitu nuhiha. Ayo bersama-sama. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah tahu huruf-huruf mat. Kemudian sekarang kita ingin belajar mengidentifikasi atau mengklasifikasi atau menentukan yang mana yang termasuk dalam kategori mad asli atau mad tabi'i dan mana kategori yang termasuk mad far'i. Ya, sudah siap? Siap Bapak Ibu sekalian? Siap apa enggak? Nah, yang pertama mad tabi'i. Mad tabi'i. Perhatikan. Mad tabi'i itu ketika huruf-huruf mad yang tadi kita sebutkan yang tiga ini, kemudian datang setelahnya seluruh huruf. Jadi setelah mad huruf-huruf ini datang setelahnya seluruh huruf kecuali hamzah. Hamzah itu yang ini nih. Nah, ya. Hamzah, atau ketika dia huruf setelahnya itu hurufnya sukun. Okay. Jadi yang dimaksud mad tabi'i adalah huruf-huruf mad alif, ya, waw, ya, datang setelahnya seluruh huruf hijaiyah kecuali hamzah, atau sukun, ya. Atau ketika huruf selanjutnya itu berharokat sukun, maka yang seperti ini adalah termasuk mad tabi'i. Ya.
Kita ambil contoh, masih contoh yang tadi. Nah, seperti ini nggih. Kita ambil yang waw dulu, perhatikan. Yang waw setelah huruf waw huruf apa, Bapak Ibu sekalian? Ini setelah huruf mat ini. Huruf H. Harokatnya sukun bukan kasroh. Maka ini masuk dalam kategori mad tabi'i. Ya. Kita ambil contoh yang lain. Yang ya datang setelahnya seluruh huruf kecuali hamzah. Setelah ya hurufnya apa? H, ya. Nah, maka setelahnya H, maka ini juga termasuk apa? Mad tabi'i. Alif sebelumnya fathah, setelahnya apa? Tidak ada waqaf, maka ini juga masih dikategorikan sebagai mad tabi'i. Intinya adalah mad tabi'i itu huruf-huruf mad yang datang, ya. Kemudian setelahnya itu adalah seluruh huruf kecuali hamzah atau berharokat sukun, ya. Kita ambil contoh apa? Nah, coba yang pertama, siapa yang bisa mengetahui mad tabi'inya di mana? Ya, nih ya. Nih. Coba kenapa? Coba kita terapkan. Alasannya kenapa? Kok bisa mad tabi'i? Alasannya kenapa? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, antum semua bacaannya betul dalam hal ini. Cuma kita pengen tahu, kenapa kok mad tabi'i? Kalau ada yang tanya. Karena yang pertama, waw sukun, ini termasuk huruf mad. Sebelumnya dhamma, setelahnya huruf nun. Nah, udah aman ya. Huruf nun, kemudian harokatnya kasroh. Nah, baik. Sekarang yang nomor 2, di mana mad tabi'inya? Siro, ya, ya. Nah, kenapa kok di sini mad tabi'i? Karena ini alif, sebelumnya fathah, datang setelahnya huruf to fathah, ya. Maka ini juga termasuk mad tabi'i. Nah, yang ketiga, coba di mana letak mad tabi'inya? Yang mana? Ini dulu ya. Alimun, ya. Ali. Nah, ini ya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya mim, ya. Mim harokatnya dhamma. Ini termasuk mad tabi'i. Bidzati, ya. Alif ini fathah, setelahnya huruf ta, ya. Paham nggih Bapak Ibu sekalian? Paham nggak? Jelas apa enggak? Kalau praktek bacanya pasti betul. Kita sekarang belajar secara keilmuannya. Baik. Nah, kalau kita sudah paham, mari kita beranjak ke
mad far'i, ya. Mad far'i atau mad cabang, ya. Nanti di sini ada macamnya, itu ada mad jaiz, ya, mad wajib, mad lazim, ya. Nah, tapi nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita belum ingin membahas itu, cuma kita ingin mengetahui sebabnya itu apa. Nah, baik. Sekarang mad far'i, huruf-huruf mad, ya. Datang huruf mad ada 3 apa saja? Alif, ya, dan waw. Datang setelahnya hamzah atau sukun, atau suatu harokat ininya sukun. Suatu huruf harokatnya sukun. Contohnya sudah? Sudah nulis contohnya? Belum? Atuhajuni. Sudah nggih? Baik, kita coba untuk mempelajari mad far'i. Tadi kita sudah sepakati bahwasanya mad far'i atau mad cabang itu adalah ketika huruf alif, ya, waw yang sukun, ya, kemudian datang setelahnya hamzah atau suatu huruf tapi hurufnya itu sukun, ya. Coba kita baca bersama-sama yang saya tunjuk ini, ya. 1, 2, 3. Ayo. Nah, kenapa kok
ibu-ibu, bapak-bapak, bacanya kok panjangnya beda antara baca ini dengan baca ini. Coba ulangi lagi ini. 1, 2, 3. Coba baca ini. Nah, beda kan? Beda apa tidak? Nah, kalau 2 harokat itu disebut dengan mad tabi'i. Kalau lebih dari 2 harokat disebut mad far'i. Dan mad far'i nanti itu banyak cabangnya, namanya juga far'i, cabang. Dia nanti akan ada beberapa. Ya. Ini secara umum namanya mad far'i. Nanti dibagi-bagi lagi mad far'i. Ada yang namanya mad wajib muttasil, ada yang namanya mad jaiz munfasil, ada yang namanya mad lazim kilmi mutsaqqal, ada yang namanya mad lazim kilmi mukhaffaf, ada namanya mad arid lis sukun. Nah, coba kita pelajari lagi mad far'inya. Baca sekali lagi Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dan luar biasanya Al-Quran itu ada namanya syakal. Kita kemarin sudah bahas ya. Syakal itu artinya tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang bukan rosem ya. Di Al-Quran ada rosem. Rosem itu adalah tulisan yang tidak boleh berubah antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya. Kalau ada yang berubah, maka mushaf itu melenceng, ada tahrif, ada penyimpangan, dan harus dibakar. Tidak boleh digunakan, tidak boleh disebarluaskan. Itu rosem. Tapi kalau syakal, tulisan bentuk yang ada dalam Al-Quran yang bukan rosem, itu boleh berbeda antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya, antara satu Quran dengan Quran yang lainnya. Makanya kita melihat tanda waqaf, waqaf, ibtida, itu beda-beda Bapak-Ibu sekalian. Mushaf cetakan, saya sebut merek ya, contohnya Al-Fatih berbeda dengan Syamil ya, atau dengan Qurtubi ya, macam-macam. Atau mushaf-mushaf Indonesia itu berbeda dengan mushaf yang ada di Madinah atau di Mesir, itu tidak masalah selama itu masih dalam kategori syakal. Begitu juga ada kadang lambang-lambang ya. Ada lambang-lambang seperti lambang toge ya. Kemudian ada hiasan-hiasan, itu tidak masalah ya. Yang penting bukan rosemnya yang berubah. Nah, perhatikan, salah satu tanda syakal dalam Al-Quran itu ditulis untuk memudahkan pembaca, bahwasanya oh ini loh, bacaan ini itu berbeda, harokatnya seperti ini. Maka sering kita temukan di Al-Quran seperti ini ya. Sering enggak? Mungkin apa mboten? Nah, bisa seperti ini. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk memudahkan orang dalam membaca Al-Quran. Oh, berarti kalau ada tanda kayak gini berarti dibaca panjang. Tadi Bapak Ibu sekalian berbeda antara min duni sirata dengan as-sama, yasha, jaza, bima unzila wa fi anfusikum ya, berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan mad far'i. Dan mad far'i itu dibaca berapa? Macam-macam nanti ya. Ada yang 4, 5 atau 6, tergantung dia apa, hukumnya apa. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sebabnya adalah hamzah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, lihat
Setelah ini huruf mat, huruf apa ini? Alif ya. Alif sama ma, nih lihat. Ma-nya fathah, alif, datang setelahnya yasha. Alif datang setelahnya hamzah. Jaza, alif datang setelahnya hamzah. Bima unzila, alif datang setelahnya hamzah. Wa fi anfusikum, ya ini apa? Bukan alif ini, ya datang setelahnya hamzah. Nah ini adalah contoh sebab karena hamzah. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan ya, terkait dengan detail dari mad far'i itu ada apa saja. Nah sekarang hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas sebab yang kedua. Sebab yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu hamzah, dan contoh-contohnya sudah kita tulis. Sekarang yang sukun. Nah yang sukun, perhatikan. Bol. Baca dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, masya Allah ya. Ini adalah sebab yang kedua, yaitu sukun. Sukunnya di mana Ustaz? Kita lihat ya. Kita mulai dari kata dolin yang kita baca terus dalam sholat ya. Waladdallin ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di sini mad far'inya ada di mana? Ayo, siapa yang bisa nyebutkan mad far'inya ada di bagian mana? Dol 1, terus lin 2 di sini ya. Nah, perhatikan yang sini. Ini ada huruf apa ini, Bapak Ibu sekalian? Alif. Sebelumnya fathah ya. Datang setelahnya dol. Nah, lamnya ini bertasydid. Tasydid dalam bahasa Arab itu sebetulnya terdiri dari 2 huruf. Perhatikan, saya akan memecah lamnya ini. Ini alif, oke, kita tulis di sini. Kemudian datang setelahnya lam bertasydid. Lam bertasydid itu susunannya seperti ini. Yang pertama sukun, yang kedua adalah harokat dari huruf itu. Dolin, berarti, nah, seperti ini. Ya. Jelas nggih? Kalau kita bingung, Ustaz katanya sukun, mana sukunnya nggak ada. Setelah alif itu di situ langsung tasydid, mana sukunnya? Oh, ternyata setelah diteliti, tasydid itu adalah kumpulan dari sukun dan harokat dengan huruf yang sama. Ya. Maka berarti betul sebab yang kedua, adanya huruf mad datang setelahnya sukun. Nah, ini di sini sukun. Ya. Kalau kita mau lebih rinci lagi seperti ini, ad-dol. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau mau kita pisah-pisah, ya, tapi tidak boleh ini. Ya, ini hanya untuk taklim saja, untuk pengajaran, ya. Nah, seperti ini. Itu dalam kalimat bol. Sekarang tadi kita sebut lin juga termasuk lin, ya. Termasuk apa? Termasuk mad far'i atau mad tabi'i? Mad far'i. Ini kenapa kok bisa mad far'i? Nah, karena lin ya, ya-nya sukun ya. Ya sukun, ya kan? Sebelumnya kasroh, ya kan? Ini. Kemudian datang setelahnya nun. Tapi fathah. Bukan hamzah loh. Kok bisa mad far'i? Dari mana mad far'inya?
Gimana? Masya Allah. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tadi kita kaidahnya bagaimana? Selain kalau huruf selain hamzah ya masuk dalam kategori mad tabi'i ya. Atau huruf selain hamzah tapi dia sukun, maka itu bukan mad tabi'i, itu maksudnya mad far'i. Nah, di sini padahal hurufnya huruf nun. Tapi kok kenapa kita sebutkan atau kita kategorikan dia sebagai mad far'i? Karena kita sukunkan, karena kita wakaf di situ. Maka nun ini berubah jadi yang tadinya fathah diubah seakan-akan menjadi sukun. Sehingga kesimpulannya adalah ya sukun bertemu dengan nun sukun. Paham nggih? Nah, ini yang disebut dengan mad apa? Mad arid lisukun ya. Arid itu artinya bisa datang, bisa pergi ya. Kalau dulu kiai saya, guru saya bilangnya katanya palsu ya. Palsu. Ya memang sukunya palsu, dia bukan asli. Dia kan aslinya itu fathah ya kan. Tapi kenapa kok jadi sukun? Karena kita berhenti di situ, wakaf di situ. Paham nggih? Alhamdulillah. Baik. Coba kita baca bersama-sama kata ini 1 2 3. Coba dari waladhdallin 1 2 3. Walad. Nah. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak wakaf, tidak berhenti di situ, kita sambung dengan bismillah. Coba bagaimana? Semisal seperti ini ya, waladhdallina, kita langsung sambung di sini. Kita tidak wakaf, langsung sambung bismillah. Coba bacanya gimana? 1 2 3. Nah, perhatikan. Kalau kita sambung, kita tidak wakaf sehingga nunnya kembali lagi ke aslinya. Ya, sebab nun jadi sukun karena kita wakaf di situ. Kalau kita terus baca, maka ini kembali ke hukum asli menjadi mad tabi'i. Jadi bacanya gimana kalau kita sambung semisal bismillah ke alif lam mim? Waladhdallina bismillah ya. Ya, waladhdallina bismillahirrahmanirrahim gitu. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham apa agak bingung? Paham ya? Nah. Oke. Terakhir nih, tadi kita bilang alimun. Di sini katanya tadi apa? Mad apa? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena kita sambung alimun bidza. Coba kalau kita berhenti di kata alim. Coba berhenti. 1 2 3. Nah, baik, alim. Atau dengan kata yang lain contohnya walahum adzabun. Ya, ini contoh lain. Alim, sekarang bukan alim tapi alim. Alim artinya pedih. Ya, walahum adzabun alim. Ya, alimun. Nah, baik. Coba kita baca 1 2 3. Ya. Kita baca panjang ya ternyata ya. Lebih dari 2 rakaat ya. Kenapa? Padahal di sini dhammah loh, hurufnya mim. Kenapa kita baca panjang? Karena mad arid lisukun, dan mad arid lisukun termasuk dalam kategori mad far'i. Jadi seakan-akan kalau kita wakaf di sini itu menjadi walahum adzabun alim. Nah,
menjadi seperti ini. Padahal aslinya dhammatain, ya. Paham nggih Bapak Ibu sekalian? Maka kita baca panjang, walahum adzabun alim. Ya. Gitu. Nanti kita akan contohkan juga bagaimana cara membaca mad jaiz, mad wajib, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau kita sambung dengan ayat setelahnya, ya, maka ini menjadi pendek, 2 harokat saja, menjadi mad tabi'i. Baik. Contoh yang selanjutnya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yusyaqi, ya. Itu juga sama dengan ini. Alif datang setelahnya qaf, qafnya kita pecah di sini. 1, ya, sukun, satunya lagi tergantung harokatnya kasroh, ya. Kemudian atuhajuni. Nah, ini yang terakhir. Setelah itu kita tutup insyaallah. Atuhajuni, ya. Ada alif datang setelahnya jim, ya. Jimnya kita pecah. Yang pertama sukun, ya kan? Yang kedua dhamma. Ini ada waw datang setelahnya nun bertasydid. Nah, kita pecah lagi di sini nunnya. Yang pertama nun sukun, yang kedua nun kasroh. Nah, maka ini ada dua tempat mad far'inya. 1, 2. Jelas nih Bapak Ibu sekalian? Jelas atau tidak? Nah, coba nanti bisa kita praktekkan panjenengan baca Al-Quran, ya. Jadi sekarang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita baca bukan hanya sekedar baca, tapi coba kita pelajari hukumnya apa, ya. Semisal dalam suatu ayat, oh, dulu saya kenapa kok saya bisa tahu hukum-hukum ini, ya, bifadlillahi ta'ala. Itu dulu saya waktu SD itu belajarnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Semisal ada satu ayat, ya, satu ayat itu kita telaah satu persatu, kata per kata kita telaah. Ini hukumnya apa? Kemudian ini ada al, ya, kemarin ada al, ya, lamnya al syamsiyah atau qamariyah. Kemudian ini ada bacaan nun sukun, ini izhar, ikhfa atau idgham. Idghamnya idgham apa? Bi gunna atau bi ghairi gunna, bila gunna. Ini ada mad, ini mad apa? Mad tabi'i, mad jaiz, mad wajib, mad arid dan lain sebagainya, atau mad iwad, ya. Jadi saya seperti itu ibu-ibu sekalian dulu waktu kecil dengan guru saya. Maka dari itu memori itu sampai sekarang masih ada, ya. Maka kalau kita ingin mungkin menjadi orang yang paham tentang seluk-beluk ilmu tajwid, kita bisa praktekkan hal yang semacam itu. Insya Allah kalau kita pelajari, ya, teorinya kita praktekkan, kita bukan hanya sekedar baca Al-Quran saja, tapi kita tahu hukum-hukumnya. Sehingga nanti kalau semisal ada orang atau imam bacanya, wah, kurang tepat, oh ini kurang panjang, ini kurang, nah kurang. Kita bisa mengetahui atau mengoreksi bacaan saudara-saudara kita seperti itu. Ya, itulah faedah dari belajar ilmu tajwid. Dan nantinya faedah yang paling besar adalah kita bisa dikategorikan sebagai orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, tidak terbata-bata, tidak salah-salah, sehingga pahala yang kita kumpulkan jauh lebih besar, ya. Setiap hurufnya berapa? 10. Itu kalau lancar, kalau bagus bacaannya. Bagus bukan dalam arti suara, bagus dalam arti sesuai dengan hukum-hukum tajwid, ya. Tapi kalau baca kita ngawur, salah-salah, ya,
hukumnya ditabrak dan lain sebagainya, qol-qolahnya tidak ditampakkan, nah maka kita akan mendapatkan pahala kurang dari pahala orang yang membaca dengan tajwid yang baik dan benar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu sekalian di murojaah di rumah ini diulang apa enggak ini? Ayo, coba angkat tangan siapa yang pelajari di rumah. Coba saya ingin tahu. Angkat tangan, nggak usah malu, pasti ada. Nah, bapaknya ada nggak ini? Diulang lagi nggak? Diulang, Mas. Bapak-bapaknya semuanya mengulang. Ibu-ibunya coba mana? Yang mengulang mana? Yang murojaah mana? Yang dipraktekkan langsung ketika baca Quran mana? Kita sudah agak jauh ini belajarnya, hampir khatam. Nah, maka diterapkan ya, diterapkan. Ketika ada al datang setelahnya, semisal Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ada al datang setelahnya huruf ro. Ini al apa ya? Lam apa ini ya? Syamsiah atau Qamariyah? Hah? Syamsiah. Sekarang ini lagi viral. Coba saya kok tahu jenengan, Masya Allah. Coba ini gimana kita bacanya? Ayo 1, 2, 3. Al-Zaitun atau Az-Zaitun? Kenapa kok Az-Zaitun? Karena huruf zai itu termasuk dalam syamsiyah. Coba 1, 2, 3. Coba ada kayak gini. Al-Roya atau Ar-Roya? Baik. Coba baca ini. Kenapa enggak apa ya? Kalau sambungan gimana sih juga bingung. Nah, seperti itu ya. Nah, coba. Nah, coba baca. Hah? Al-Qadhafi atau Al-Qadhafi? Al-Qadhafi ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Qadhafi ya. Aslinya Qadhafi ya, pakai qaf. Salah satu presiden. Baik. Coba ini presiden Mesir sekarang, presiden saya sebelumnya ya. Baca Bu, 1, 2, 3. Hah? Al-Sisi atau As-Sisi? Masya Allah ya. Berarti sudah bisa ya. Nah, alhamdulillah. Tapi bisanya itu feeling sih. Iya enggak? Nah, biasanya feeling. Kenapa kok feeling itu bisa muncul? Karena kita sering muamalah dengan itu, sering baca Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran mesti, kalau dia syamsiah mesti ada. Nah, itu faedah kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.